Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mempraktekkan cara menyimpan arsip dengan sistem abjad. Baik, berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam praktek penyimpanan arsip. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu yang pertama, siapkan guide primer dan sekunder sebagai acuan utama dalam proses kerja. Selanjutnya, siapkan surat masuk dan surat keluar yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan administrasi. Yang terakhir yaitu siapkan sticky note dan pena tebal yang digunakan untuk membuat kode atau penanda penting. Selanjutnya siapkan 5 surat keluar dan 5 surat masuk, yang dimana surat tersebut merupakan surat primer. Surat primer adalah surat yang menggunakan satu kode, yaitu satu kode huruf. Baik, cara menentukan kode suratnya yaitu kita harus melihat, ini contoh seperti surat keluar, kita melihatnya dari perihalnya, di mana informasi itu merupakan kodenya I. Baik, selanjutnya. Baik, untuk surat berikutnya di mana perihalnya itu adalah permintaan penawaran layanan, di mana kodenya yaitu adalah huruf P. Untuk surat selanjutnya yaitu adalah permohonan kerjasama, di mana kodenya adalah huruf K. Surat berikutnya itu pengiriman dokumen kontrak, di mana kodenya itu adalah huruf D. Baik, contoh berikutnya adalah yaitu surat masuk, di mana kita menentukan surat masuk itu dari suratnya. Seperti ini, kita harus menentukan yang paling mencolok yaitu di antara Kementerian Pendayagunaan, jadi kodenya itu adalah huruf P. Lalu kemudian ada surat pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Dinas Kesehatan UPDT Puskesmas Wonogiri, di mana kodenya itu adalah W. Selanjutnya yaitu adalah pemerintahan Kabupaten Tebo, di mana kodenya itu adalah huruf T. Selanjutnya yaitu surat dari Kelurahan Tanjung Barat, di mana kodenya itu adalah huruf T. Selanjutnya yaitu surat dari PT Anugerah 2 Mitra, di mana kodenya itu adalah A. Baik, itulah dia cara menentukan kode primer dari surat masuk dan surat keluar. Baik, setelah kita membuat kode arsip tadi, lalu kita harus mengurutkan kode-kodenya agar gampang untuk menyusunnya di guide-nya. Setelah kode arsip sudah tersusun, kita akan membuat kodenya di sticky note untuk mempermudah kita mencari kode arsip di guide-nya. Contohnya itu seperti ini, kita akan menulis huruf A di sticky note-nya. Lalu kita akan membuat huruf selanjutnya yaitu adalah huruf D. Selanjutnya yaitu huruf I dan huruf K. Selanjutnya yaitu kode P. Jika huruf kode arsipnya sama, maka kita akan membuat di sticky note-nya hanya satu kode saja. Lalu kode T dan huruf W. Setelah itu, tempelkan kode arsip tadi di guide primer dan disusun sesuai abjad. Setelah itu, susun guide primer secara rapi dan sesuai abjad. Seperti ini contohnya, ada huruf A, D, I, K, P, T, dan W. Lalu cara memasukkan surat ke dalam guide primernya itu letakkan di bagian sela-sela suratnya antara bagian A dan bagian D-nya. Seperti ini contohnya, huruf A yaitu diletakkan di belakang guide primer A. Huruf D letakkan di belakang guide primer D.
Huruf I letakkan di get primer I. Huruf K letakkan di get primer belakang huruf K. Huruf P letakkan di get primer di belakang huruf P. Nah, jika ada kode arsip yang sama seperti ini, kita akan menentukannya dari tanggal suratnya, yang dimana tanggal surat yang paling awal itu di paling belakang seperti ini, ada 8 April dan 10 November. Jadi 8 Aprilnya itu di belakang surat 10 Novembernya ya. Lalu selanjutnya ada huruf T, diletakkan di get primer T. Nah, seperti surat sebelumnya, maka kita akan menentukannya dari tanggal, yang dimana surat yang paling lama yaitu tanggal 1 April 2019. Jadi kita letakkan di paling belakang. Lalu yang terakhir yaitu huruf W, kita letakkan di get paling belakang W. Baik, untuk cara menemukan suratnya yaitu kita harus melihat dari kodenya seperti ini huruf A, maka kita akan melihat di belakangnya. Nah, seperti ini ya. Begitu juga dengan surat-surat selanjutnya, seperti ini, seperti huruf D, ada di belakang huruf D, begitu selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan menentukan kode sekunder, yang dimana kita akan melihat dari kode pertamanya yaitu huruf K, maka untuk kode sekundernya kita akan mengambil huruf selanjutnya setelah huruf K, yaitu KE. Selanjutnya yaitu ada huruf I, maka huruf selanjutnya yaitu huruf N, jadi kodenya adalah IN. Berikutnya yaitu adalah huruf T, maka huruf selanjutnya yaitu adalah huruf A, jadi kodenya adalah TA. Berikutnya yaitu ada huruf T lagi, maka huruf setelah T adalah huruf E, maka jadi kode TE. Kemudian berikutnya yaitu ada huruf P, di mana huruf setelah P yaitu adalah E, maka kodenya adalah PE. Lalu setelah itu huruf P lagi, kode selanjutnya juga E, PE. Kemudian ada huruf D, setelah D yaitu O, jadi kodenya DO. Kemudian yaitu ada huruf W, yaitu huruf selanjutnya adalah O, maka kodenya adalah WO. Lalu ada huruf A. Huruf setelah A yaitu N, maka kodenya adalah AN. Baik, setelah kita susun, maka urutnya akan seperti ini. AN, DO, IN, KE, PE sesuai tanggal ya. PE tanggal 10 November, TA, lalu TE, WO. Oke, kemudian kita buat kodenya. AN, kita lihat, lalu DO, sudah, lalu IN, kemudian KE, kemudian PE, karena sudah ada PE jadi tidak usah dibuat, lalu TA dan TA, TE dan WO. Baik, selanjutnya kita akan meletakkan kode arsipnya, dan untuk menentukannya itu kode arsip
di guide primer yaitu kodenya 1, sedangkan di guide sekunder kodenya itu 2. Langsung saja kita tempel untuk kode pertama yaitu AN. AN sesuai dengan kode primer A, maka belakangnya AN disesuaikan. Lalu DO, kemudian ada huruf IN. Lalu untuk kode arsip selanjutnya adalah huruf KE. Kode arsip selanjutnya adalah PE. Lalu selanjutnya adalah kode TA. Berikutnya adalah kode TE. Dan yang terakhir adalah kode WO. Kemudian kita akan meletakkan guide sekundernya di belakang guide primernya. Seperti ini, sesuai kode primer yang pertama, sesuai urutan. Jika kode urutan primer pertama adalah huruf A, maka urutan kode sekundernya yaitu adalah huruf AN. Seperti ini. Letakkan guide sekundernya di belakang guide primernya, lalu kemudian ada kode DO di belakang kode D, diletakkan di belakang guide primernya seperti ini. Lalu ada kode IN diletakkan di balik kode primer IN seperti ini. Lalu ada kode KE kita letakkan seperti sebelumnya di balik belakang guide primer K. Lalu kita ada kode PE kita letakkan di balik P. Lalu kemudian ada kode TA, kita letakkan di balik kode primer T. Kemudian kita ada kode TE, kita letakkan di balik belakang kode T dan TA. Lalu yang terakhir yaitu adalah kode WO, kita letakkan di balik guide primer huruf W. Seperti ini bisa dilihat. Setelah itu kita akan meletakkan suratnya sesuai dengan urutan kode-kodenya. Yang dimana yang pertama itu adalah kode AN, kita akan meletakkan suratnya itu di balik guide sekunder AN. Lalu selanjutnya ada kode DO, kita letakkan suratnya di balik guide sekunder DO. Seperti ini bisa dilihat. Lalu kemudian ada surat IN, kita akan meletakkannya di balik guide IN. Lalu kemudian ada surat dengan kode KE, kita akan meletakkannya di balik guide sekunder KE. Baik, surat selanjutnya adalah surat PE. Nah, untuk di sini kan suratnya ada 2, maka kita lihat dari tanggal yang paling lama, maka tanggal paling lama adalah 8 April. Kita letak di paling belakang, dan kita letakkan di guide sekunder PE. Lalu ada surat TA, ada huruf TA, kita akan meletakkannya di balik sekunder TA. Dan kemudian ada surat huruf TE, dengan kode TE kita akan letakkan di guide sekunder TE. Untuk yang terakhir adalah kode WO, kita letakkan di balik kode WO. Baik, itulah dia cara menyimpan arsip dengan guide primer dan sekunder dengan baik dan benar. Baik, sekian hasil video penyimpanan arsip kali ini. Semoga dapat bermanfaat di dunia kerja dan semoga membantu kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.